Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Kidung Alam bersama saya, Sija. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah atau cerita-cerita yang hasil daripada pengalaman saya sendiri. Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang ingin belanja-belanja nanti silakan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang nanti ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like video ini, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya di channel ini. Dan bagaimana kisahnya, langsung saja kita mulai ceritanya. Bayangan di Sungai Jernih. Aku masih ingat betul hari itu. Seolah baru kemarin saja terjadi. Umurku pada saat itu 9 tahun. Tubuhku masih kecil, masih kurus, tapi semangat selalu membuncah tiap kali menjelang sore. Selepas sholat asar, aku, Andi, dan Agus, dua sahabat masa kecilku, bergegas membawa peralatan mancing belut yang tentunya kami buat sendiri. Sebilah bambu bekas jemuran, benang layangan, dan kail hasil kami bengkokkan dari paku tua, umpannya cacing tanah yang kami gali dari sudut kebun. Tanahnya masih basah dan lengket di telapak tangan. Tujuan kami satu, sungai kecil di belakang rumah. Bukan sungai besar, tapi cukup deras dan bersih. Airnya jernih, begitu jernih sampai batu di dasar terlihat jelas. Sungai itu seperti bagian dari kami, tempat kami bermain, mandi, mencari ikan kecil, atau sekedar duduk sambil merendam kaki. Hari itu langit berwarna jingga menyala seperti lukisan tua. Awan tipis melayang pelan dan cahaya matahari senja menembus pepohonan, menciptakan bayangan bergerak di tanah. Angin sore membawa bau rumput, air, dan sedikit bau getah dari pohon bambu yang tumbuh lebat di sekitar sungai. Kami menuruni jalan setapak yang sempit. Rumputnya tinggi, hampir menutupi kaki. Di kejauhan, suara ayam mulai kembali ke kandangnya, bersaing dengan suara burung pipit yang makin jarang terdengar. Suasananya damai, terlalu damai. Kurasa sekarang tidak seperti itu. Tempat itu sekarang sudah ramai. Dan saat kami sampai, air sungai mengalir pelan
seolah ikut menyesuaikan diri dengan senja. Kami memilih titik biasa tepat di bawah pohon asem besar yang akarnya menjalar sampai ke pinggir sungai. Lubang-lubang di balik batu besar jadi sasaran kami. Belut biasanya keluar saat hari mulai gelap. Agus duduk paling dekat ke air. Dia orang pertama yang merendam kail. Andi duduk di atas batu besar, mengayun-ayunkan kakinya sambil memandangi arus. Sedangkan aku berdiri sedikit jauh di dekat rumpun bambu yang menjorok ke sungai. Waktu berjalan. Kami berbicara pelan, seperti tertawa kecil, sampai suasana berubah. Tidak ada tanda-tanda jelas, hanya tiba-tiba hening. Suara jangkrik hilang, angin seperti berhenti. Bahkan gemercik air terdengar aneh, terlalu datar. Rasanya seperti dunia di sekitar kami menahan napas. Aku merinding, bulu kuduku berdiri tanpa tahu kenapa. Lalu tiba-tiba Andi menunjuk ke seberang sungai, tangannya gemetar. Itu, lihat enggak? Bisiknya seolah takut didengar sesuatu. Aku dan Agus menoleh. Di balik semak rimbun di seberang sungai, berdiri sosok tinggi hitam legam, diam, tidak bergerak. Bentuknya samar, tapi jelas bukan manusia biasa. Tubuhnya kurus tinggi, terlalu tinggi, seperti batang pohon yang salah tumbuh. Matanya tidak kelihatan, tapi aku bisa merasakan tatapannya menusuk sampai ke dada. Agus mencoba bercanda. Pak Tani kali ya? Tapi suaranya goyah. Aku menjawab pelan. Pak Tani mana? Yang diam begitu di semak-semak. Sosok itu tak bergeming. Lalu perlahan ia melangkah, tapi bukan ke kanan atau ke kiri. Ia melangkah ke sungai. Kakiku gemetar melihatnya. Air tidak bergerak sama sekali. Meskipun ia masuk ke dalamnya, seolah tubuhnya menyentuh apapun, ia melayang, mengambang. Tapi langkah kakinya tetap berjalan. Bayangan tubuhnya bergetar pelan, seperti kabut panas di atas aspal. Lari, lari. Andi bersuara lirih. Lari. Kami semua spontan bangkit, melempar kail
depan apa saja yang kami bawa dan berlari naik ke jalan setapak. Nafasku berat, jantungku berdentam sampai ke telinga. Tapi sebelum aku sampai ke atas, aku menoleh. Dan aku berharap aku tidak melakukannya. Sosok itu sekarang ada di tengah sungai, tepat di tempat aku berdiri tadi. Tapi matanya kini terlihat merah membara seperti bara api. Mulutnya terbuka sangat lebar, tidak wajar. Tapi tidak ada suara, tidak ada teriakan, hanya diam menatapku. Kami tidak tidur nyenyak malam itu. Bahkan Andi mengaku mimpi dikejar oleh bayangan hitam sampai masuk ke rumahnya. Keesokan paginya kami nekat kembali. Sungainya tampak biasa, tapi alat pancing kami tidak ada. Bahkan jejak kami pun hilang. Tidak ada bekas lumpur, tidak ada jejak lari, seolah kami tidak pernah ke sana. Sejak itu, kami tidak pernah lagi mancing belut menjelang maghrib. Tapi setiap lewat jalan kecil menuju sungai itu, kadang aku merasa seolah ada sesuatu yang berdiri di semak seberang, menunggu senja, menunggu